Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu secara virtual kembali ya di tatap muka yang keempat dengan topik persekutuan firman. Oke, ketika ya kita melihat kembali ya, mengingat-ingat kembali topik atau materi yang ada pada pengantar akuntansi satu, bahwa dilihat dari karakteristik bentuk organisasi, perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan ini merupakan, bentuk perusahaan yang paling ya, yang paling sederhana, di mana perusahaan ini dimiliki oleh satu orang ya, sehingga apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan ataupun kerugian, maka seluruh keuntungan akan dinikmati dia sendiri, gitu. Begitu juga dengan kerugian. Ketika mengalami yang namanya kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung sendiri oleh si pemilik tunggalnya. Jadi, bertanggung jawab penuh terhadap, operasi perusahaan. Lalu ada yang kedua, namanya itu adalah perseroan ya atau corporation. Nah, ini, eee perseroan ini adalah, usaha yang kepemilikannya itu ditandai dengan kepemilikan atau penguasaan saham, ya. Jadi, eee, bentuk perusahaan perseroan ini, di mana itu pemegang saham ya, ataupun ya, pemilik perusahaan itu memiliki hak dan kewajiban yang terbatas terhadap semua harta dan kewajiban perusahaan ya. Jadi ini sudah dibahas tuntas sebenarnya itu di pengantar akuntansi yang satu ya, pengantar akuntansi satu. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas, jenis perusahaan yang ini ya, persekutuan, partnership ya. Nah, di mana, perusahaan persekutuan ini ya, dimiliki oleh 2 atau lebih yang dibentuk dari atas dasar kepercayaan. Ya jadi, dalam perusahaan yang bentuknya persekutuan ini atau partnership ini, keahlian yang dimiliki oleh salah seorang anggota sekutu dapat dikombinasikan dengan sumber daya atau modal yang dimiliki oleh anggota sekutu lainnya. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, misalnya si Anto. Anto itu memiliki keahlian ya, keahlian di dalam, eee, mesin begitu ya. Nah, dia ingin membuka sebuah bengkel tapi tidak punya modal. Nah, kendalanya di situ. Lalu, kemudian dia bisa bergabung sama si Budi ya, di mana si Budi ini, dia punya modal begitu ya. Jadi mereka berdua, membentuk sebuah firma gitu atau perusahaan persekutuan gitu ya. Jadi, sebenarnya persekutuan firma ini memiliki banyak kemiripan ya, banyak kemiripan dengan perusahaan perorangan. Tetapi ya ada bedanya yaitu dimiliki oleh lebih dari satu individu. Ya, jadi persekutuan firma adalah asosiasi antara 2 atau lebih individu, badan usaha sebagai pemilik yang mana ya, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan laba. Jadi pada dasarnya persekutuan firma ini mirip ya, mirip dengan perusahaan perorangan, di mana biasanya pemilik sekaligus operator dari perusahaan tersebut. Hanya bedanya sekali lagi saya katakan bahwa persekutuan firma ini dimiliki oleh lebih dari satu orang atau badan usaha. Oke, nah kita lanjut ya. Ada beberapa sifat dari firma, ada 5. Ya, oke. Yang pertama,
Sifatnya itu yang pertama umur terbatas ya. Berbeda dengan perseroan terbatas ya yang didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, firma ini biasanya itu didirikan dalam waktu yang terbatas, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, ya. Perubahan di dalam komposisi kepemilikan ini, ya, misalnya ada yang mundur, ya, salah satu yang mundur gitu, atau meninggal, ya, atau lain sebagainya, itu bisa dijadikan alasan untuk membubarkan firma ini, ya. Nah, sifatnya yang pertama umurnya terbatas. Lalu yang kedua, tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, mirip dengan perusahaan perseorangan ya dan berbeda dengan perusahaan perseroan terbatas ya, tanggung jawab yang dipikul oleh anggota firma ini adalah tidak terbatas. Ya, maksudnya apa? Ya, tanggung jawab seseorang ya atau anggota dari firma ini dapat dituntut sampai kepada harta pribadi. Jadi ketika misalnya mengalami kerugian, jadi itu sampai dituntut ke harta pribadi. Ya, lalu ketiga, kepemilikan kepentingan dalam firma ya. Sifat ini ya, misalnya nih, harta yang telah diinvestasikan di dalam firma, ya, misalnya kita ada seseorang menginvestasikan sebuah modal ya, misalnya di dalam firma, ya, di mana kepemilikannya itu bukan lagi menjadi milik pribadi, tetapi milik si firma, ya, milik firma. Jadi dengan menginvestasikan harta tersebut, modal tersebut, maka seseorang ya atau sekutu atau badan usaha itu memiliki suatu kepentingan sebagai seorang sekutu di dalam firma tersebut. Lalu yang keempat, hak atas laba atau rugi. Ya, setiap anggota firma memiliki hak atas laba atau rugi yang diperoleh firma tersebut di dalam satu periode, sehingga berhak memperoleh pembagian dari laba tersebut. Yang kelima, perwakilan bersama. Ya, setiap anggota firma berhak menjadi wakil dari firma tersebut dalam melakukan transaksi ataupun membuat perjanjian dengan pihak lain, kecuali disebutkan di dalam perjanjian yang telah dibuat. Oke. Nah, itu sifat-sifat dari firma. Oke. Kita lanjut. Ada dua jenis ya. Berbicara mengenai jenis firma, ada dua jenis. Ya, dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, firma dagang dan non dagang. Ya, maksudnya ini seperti apa? Firma yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangan itu disebut dengan firma dagang. Sedangkan firma yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan jasa kepada masyarakat itu disebut dengan firma non dagang. Contohnya apa? Firma hukum, ya, firma akuntansi dan lain sebagainya. Oke, lalu ada jenis yang kedua, firma umum dan firma terbatas. Firma umum ini adalah firma di mana semua sekutu boleh bertindak secara umum atas nama perusahaan dan masing-masing sekutu dapat bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Sekutu yang demikian itu disebut dengan sekutu umum atau general partners. Nah, sedangkan firma terbatas ini adalah suatu firma di mana kegiatan dan tanggung jawab anggota tertentu dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Ya, sekutu yang demikian itu disebut sekutu terbatas atau limited partners, ya. Nah, berbicara mengenai akun-akun penting ya, akun-akun yang ada di dalam perusahaan persekutuan ini nanti di dalam mencatat yang namanya transaksi yang terjadi di dalam perusahaan firma ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan perusahaan perorangan biasa. Tetapi terdapat perbedaan akun yang penting dan sering terlibat di dalam pencatatan transaksi firma, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para sekutu.
Apa akun-akun itu? Yang pertama adalah modal sekutu. Ini digunakan untuk menampung semua kewajiban firma terhadap pemilik atau ya anggota sekutu suatu firma. Berarti dilihat dari sudut pemilik atau anggota firma, maka akun ini merupakan klaim pemilik atau sekutu firma terhadap firma tersebut. Oke. Nah, lalu akun yang kedua apa? Prefer. Ya, secara umum, ya ini digunakan untuk mencatat pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan atau anggota firma. Tetapi akun ini jika bersaldo kredit dapat pula digunakan untuk menampung hak anggota firma terhadap perubahan aktiva firma akibat dari berbagai macam transaksi yang terjadi. Itu akun yang kedua. Lalu ada akun yang ketiga, hutang dan piutang usaha. Ini digunakan untuk menampung transaksi firma yang dilakukan secara kredit. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada 3 orang sarjana akuntansi berencana mendirikan sebuah firma. Ya, Tini Tantri Monika. Ya, nanti firmanya diberikan nama TTM, berkedudukan di Medan. Ya, Tini menyerahkan uang tunai 85 juta sebagai modal. Ya, tantrinya menyerahkan sebuah ruko, harganya 130 juta. Sedangkan si Monica menyerahkan kendaraan nilainya itu 115 juta. Ya maka penyertaan harta sebagai setoran modal ini dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Kas 85 juta, bangunan 130 juta, kendaraan 115 juta, pada modal Tini 85 juta, modal Tantri 130 juta, dan modal Monika 115 juta. Jadi pencatatan untuk pembentukan firma ini dicatat seperti layaknya pembentukan dan penyerahan harta pribadi pada perusahaan perorangan. Ya nggak beda jauh, ya. Kas pada ini gitu, bangunan pada modal, kendaraan pada modal, nggak beda jauh pada perusahaan perorangan, ya. Oke, baik, kita masuk berbicara mengenai pembagian laba, ya. Karena tadi Ibu katakan bahwa anggota firma itu berhak atas laba yang diperoleh, si firma itu selama periode tertentu gitu ya, maka pada saat firma itu memperoleh laba, ya anggota firmanya itu harus diberikan bagian atas laba tersebut ya. Secara teoritis, eee, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan ya dalam membagi laba atau rugi. Ya, metode-metode itu apa-apa saja? Ada 6. Ya, yang pertama secara merata, yang kedua dalam rasio tertentu, yang ketiga itu dalam rasio modal sekutu, ya, sisanya diberikan sesuai dengan rasio tertentu. Yang kelima, gaji atau bonus diberikan atas jasa para sekutu, sisanya diberikan sesuai dengan rasio tertentu, ya. Lalu yang keenam itu bunga diberikan atas modal sekutu, gaji diberikan untuk jasa sekutu, dan sisanya dibagi dengan rasio tertentu. Oke, baik. Contoh ya. Contohnya ada 3 pemuda ya sarjana hukum ingin membentuk sebuah firma. Namanya siapa? Anto, Tony, dan Manto. Ya, firmanya nanti akan diberi nama ATM ya berkedudukan di Medan. Ya, si Anto itu menyerahkan 75 juta. Oke. Lalu si Tony itu menyerahkan ruko ya 120 juta. Lalu si Manto itu menyerahkan kendaraan nilainya itu 105 juta. Oke. Nah, lalu ya kita disuruh membuat jurnal ya, jurnal, dengan pembagian laba yang diperlukan ya, yang diperlukan oleh si firma ATM ini seandainya ya membagi labanya itu dengan cara yang 6 tadi yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama. Ketika ya jika pembagian laba rugi itu digunakan dengan metode merata, maka contohnya misalnya laba yang diperoleh, firma itu selama 1 tahun itu
nilainya 90 juta. Maka ketika dengan metode merata, laba ini akan dibagi secara rata kepada 3 orang ini. Ya, berarti dia itu 30 juta. Jadi jurnalnya nanti itu ikhtisar rugi laba pada Prive Anton, pada Prive Tony, pada Prive Manto, ya 30 juta. Ya, masing-masing 30 juta. Ya. Lalu ketika misalnya dibagi dalam rasio tertentu, misal contoh ya, rasionya itu 4:3 masing-masing untuk Anto, Tony, dan Manto ya. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan proporsi yang telah disepakati ya. Tadi kan si Antonya itu berapa? 4 ya, 4/10 dikali berapa? Labanya 90 juta. Begitu juga dengan si Tony, 3/10 dikali 90 juta. Si Manto juga 3/10 kali 90 juta. Berarti masing-masing nanti mereka akan dapat 36 juta, 27 juta, dan 27 juta. Ya, masing-masing itu untuk Anto, Tony, dan Manto. Maka jurnalnya nanti akan kita buat ikhtisar rugi laba 90 juta, pada Prive Anton 36 juta, Prive Tony 27 juta, Prive Manto itu 27 juta. Oke, baik. Yang ketiga, misalnya dia metodenya itu dalam rasio modal sekutu, ya. Tergantung modal yang disetornya di awal. Oke, gampang saja. Berarti nanti laba si Anto modal si Anto di awal berapa ya? 75 juta. Tinggal kita kalikan saja ya. Berarti 75 per 300 juta ya. 75 juta per 300 juta. 300 juta itu dari mana? Ya, jumlah modalnya. Jumlah modal yang mereka setor di awal ya, jumlahnya Anto berapa, si si Tony berapa, Manto berapa ya, 75 tambah 120 tambah 105 itu totalnya 300 juta. Makanya langsung dikalikan saja dengan rasio modalnya. Oke, kalau untuk si Anto berarti 75 per 300 kali 90. Ya, kalau untuk si Tony 120 per 300 kali 90. Lalu untuk siapa? Si Manto ya 105 per 300 kali 90 juta. Maka nanti mereka akan dapat pembagian labanya itu Antonya 22.500.000, Toninya 36 juta, lalu Mantonya itu 31.500.000. Nah, jurnal yang kita buat adalah ikhtisar rugi laba 90 juta pada Prive Anton 22.500.000, Prive Tony 36 juta, dan Prive Manto 31.500.000. Itu metode yang ketiga. Lalu metode yang keempat, ya misalnya itu bunga diberikan atas modal sekutu, sisanya itu diberikan sesuai dengan rasio tertentu, ya. Contoh ya. Jadi bunga itu atas setoran modal awal, ya diberikan bunga, ya masing-masing kepada para sekutu. Nah, sisanya baru dibagi dengan rasio tertentu ya. Contoh di sini bunganya sebesar ditetapkan itu 20% ya atas saldo awalnya, dan sisanya nanti dibagi merata. Ya sudah, langsung saja. Laba usahanya tadi kan 90 juta ya. Kita kalikan dulu 20% itu sama modal awal masing-masing sekutu. Kita kalikan seperti ini ya. Kita kalikan. Nah, jadi nanti jumlah bunganya langsung kita totalin. Nah, lalu kita selisihkan sama laba usahanya tadi. Ya. Nih, jadi dapatlah dia 30 juta. Nah, 30 juta ini baru dibagi rata. Nah, tinggal kita tambahkan saja bunga dan pembagian laba secara rata. Nah, setelah itu kita buatlah jurnalnya seperti ini. Oke?
Nah, itu untuk metode yang keempat. Lalu ada metode yang kelima, ya. Gaji atau bonus itu diberikan kepada sekutu, ya. Lalu sisanya itu diberikan sesuai dengan rasio tertentu. Contoh ya. Contoh, kesepakatannya, gaji itu diberikan kepada masing-masing sekutu untuk Anto, Tony, dan Manto itu sebesar 2 juta, 1,5 juta, dan 1 juta. Lalu nanti sisanya itu dibagi rata. Oke, sama langkahnya seperti langkah yang metode yang keempat ya. Kita cari dulu ya gaji para sekutu itu selama 1 tahun, ya kan? Katanya per bulan si Anto dapat 2 juta, si Tony 1,5 juta, si Manto 1 juta. Ya udah tinggal dikalikan aja selama 12 bulan. Lalu nanti kita totalin ketiga ini dan kita selisihkan sama laba usahanya tadi. Maka sisanya ini dibagilah secara merata sama 3 orang, ya. Lalu nanti kita totalin ya gajinya 1 tahun sama sisa pembagian labanya, ya. Maka setelah itu kita jurnal seperti ini. Oke, itu untuk langkah yang kelima. Lalu ada langkah yang keenam. Langkah yang keenam, bunga diberikan atas modal sekutu, lalu gaji juga diberikan, lalu sisanya nanti akan dibagi rata. Langkahnya sama seperti langkah yang kelima dan keenam ya. Kita cari dulu gajinya selama setahun, lalu kita cari dulu bunganya. Nah, ternyata ya ketika kita selisihkan di sini ya hasilnya itu minus ya. Ketika gaji ya, seluruh gaji dan bunga kita totali lalu kita selisihkan dengan laba usaha, hasilnya minus. Ya maka yang hasilnya minus ini defisit ya, defisitnya ini harus dibagi secara merata juga ya kepada 3 sekutu. Ya, caranya seperti apa? Ditambahkanlah dulu gaji sama bunga lalu kurangkan sama defisitnya. Ya, seperti itu. Maka nanti jurnalnya kita buat seperti ini. Oke? Baik. Kita masuk ke dalam pembubaran firma, ya. Oke. Berbicara mengenai pembubaran firma, ya. Jika misalnya suatu firma itu telah beroperasi beberapa saat, kemudian mengalami perubahan di dalam komposisi ya, di dalam komposisi ataupun apapun itu, maka firma itu dapat dibubarkan ya. Pembubaran firma itu bukan berarti berakhir secara resmi kegiatan perusahaan ya. Pembubaran firma itu ditetapkan dalam kaitannya dengan reorganisasi perusahaan sebagai suatu unit usaha yang baru ya. Pembubaran firma ini sendiri bisa terjadi ya karena beberapa alasan. Alasannya itu yang pertama bisa terjadi karena tindakan sekutu ya. Firma ini dapat dibubarkan karena inisiatif dari anggota firma yang disebabkan oleh apa? Ya, mungkin kesepakatan yang saling menguntungkan, pengunduran diri seseorang atau lebih ya. Yang ketiga itu masuknya anggota baru dan lain sebagainya. Lalu kita lihat karena ada alasan yang kedua itu karena ketentuan undang-undang. Ya, firma ini dapat dibubarkan karena ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku di wilayah tersebut. Ya, misalnya karena apa? Bangkrutnya salah satu sekutu. Ya, lalu bangkrutnya firma itu sendiri, ya. Lalu mungkin karena kematian, ya, kematian salah satu anggota. Oke, itu bisa dibubarkan karena ketentuan undang-undang. Lalu ada yang ketiga, pembubaran karena keputusan pengadilan. Ya, firma ini dapat dibubarkan karena pengadilan memutuskan bahwa firma tersebut tidak layak dipertahankan dengan perjanjian semula. Misalnya, ya, karena salah satu anggota firma mengalami ketidakwarasan, ya, jadi firma itu dapat dibubarkan. Oke. Lalu misalnya karena adanya perselisihan ya di antara anggota. Lalu misalnya ada salah satu sekutu itu dianggap sudah merugikan firma ya dan lain sebagainya. Jadi banyak
alasan-alasan yang bisa, timbul ya sehingga, dapat membubarkan sebuah firma ya. Oke baik. Ketika kita buat, contoh ini ya, pembubaran firma karena masuknya anggota baru ya, contoh. Contoh yang sama ya, masih yang sama ya seperti tadi ya, firma ATM ya, pembagiannya juga sama ya, pembagian laba ruginya sama 4:3 Oke. Nah, eee seandainya setelah, setahun pendirian ini, ada satu anggota ya, anggota baru namanya si Ani ya. Dia berniat untuk menjadi anggota firma ya, firma ATM, dengan menyerahkan modal berupa uang tunai 120 juta. Nah, jadi disepakati bahwa atas setoran modal si Ani itu diberikan hak sebesar 25% dari modal baru. Ya, sedangkan sisa nanti setoran itu akan diberikan sebagai bonus kepada, anggota lama secara merata. Jadi, ya bisa kita lihat ya, jumlah modal modal baru firma itu sebesar 420 juta ya, ditambahkan yang 44 itu. Oke, lalu setoran si Ani itu kan 120 juta ya. Lalu katanya dia mendapat hak 25% dari modal barunya. Kita kalikanlah dengan 420 juta dikali 25%. Ya nanti kita selisihkan sama setoran modal awal si Ani itu, maka ini namanya yang 15 juta itu kelebihan setoran Ani. Nah, kelebihan yang 15 juta ini dibagi rata sama anggota lama, ya. Maka dia itu 5 juta per orang. Nah, lalu kita buat nanti jurnal, ya, jurnal apa untuk transaksi pembubaran firma akibat masuknya anggota baru. Jadi, jurnalnya seperti apa? Seperti ini. Oke, lalu atas kelebihan setoran si Ani yang 15 juta tadi, dihibahkan sebagai bonus kepada anggota lama, masing-masing 5 juta. Sehingga nanti modal anggota lama itu masing-masing akan bertambah 5 juta. Oke, nah dalam kasus lain, misalnya si Ani berniat menjadi anggota firma ATM dengan menyerahkan modal berupa uang tunai 120 juta. Dan atas setoran modalnya tersebut, si Ani diberikan hak sebesar proporsi setoran modalnya. Ya, kita lihat dulu ya. Modal baru si firma yang baru ini semenjak adanya si Ani itu berapa totalnya ya? Kita totalkan empat-empatnya. Maka totalnya itu 420 juta. Nah, lalu hak si Ani atas laba rugi firma itu tinggal kita cari. Cara mencarinya adalah 120 juta itu modalnya dibandingkan dengan dibagi dengan jumlah modal baru 420 juta. Maka dapatlah dia itu sebesar 28,57%. Nah, jurnalnya nanti dibuat adalah seperti ini. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Dalam kasus ini yang ini, setoran si Ani ini sebagai anggota baru tidak berpengaruh sama sekali terhadap modal anggota lama ya. Yang berubah hanya proporsi modal masing-masing anggota firma. Ya, sehingga hak atas laba atau rugi setiap anggota firma tersebut berubah dari komposisi semula. Oke, ya otomatis berubah ya. Oke, baik. Jika seandainya misalnya setahun setelah pendirian ya si Aninya itu berniat menjadi anggota firma ATM yang menyetorkan 120 juta, terus dia dibuat, haknya itu 25% dari total modal yang baru, dan selisih modal modal yang baru dan modal yang nyata, itu dibentuk goodwill, ya. Goodwill yang dibagi rata di antara anggota firma lama.
ya kan? Ini contoh lagi, contoh kasus baru. Jadi muncul nanti di sini adalah goodwill, ya. Kita lihat. Karena setoran modal si Ani itu 120 juta dan dinyatakan sebagai 25% dari total modal yang baru, maka jumlah modal yang baru itu sebesar 120 juta dibagi dengan 25%. Artinya sama dengan 480 juta. Jadi nanti modal firma yang baru itu 480 juta. Ya. Kita lihat modal realnya, modal real ya. Antonnya 75 juta, ya, si Tony 120, si Manto 105 dan si Ani 120, ya. Kita jumlahkan itu hasilnya 420. Nah, kita selisihkan, ya, selisihkan itu maka selisihnya itu yang namanya adalah goodwill. Ya, goodwill ini dibagi kepada tiga anggota lama secara rata, maka hasilnya itu 20 juta. Nah, nanti jurnalnya akan kita buat seperti ini. Jadi timbul dia di sini goodwill. Ya, goodwill. Nah, jadi masuknya Ani sebagai anggota baru firma itu berpengaruh terhadap total aktiva dan modal dari setiap anggota firma. Karena akibat masuknya Ani sebagai anggota baru mengakibatkan munculnya goodwill dan pertambahan saldo modal setiap anggota lama. Besarnya berapa? 20 juta. Oke, baik. Kita bahas pembubaran firma karena pengunduran diri. Contohnya masih yang sama, seperti pembubaran firma karena masuknya anggota baru. Ya, contohnya masih sama. Oke, baik. Kita lihat, ya. Kita lihat. Kasusnya seperti ini. Setelah 1 tahun berdiri, ya, si Anto itu berniat untuk mengundurkan diri, ya, karena alasan apa? Kesehatan. Ya, disepakati bersama bahwa si Anto itu nanti memperoleh pengembalian modal sebesar 90 juta, ya. Kita lihat modal awal si Anto tadi berapa juta? 75 juta nih. 75 juta. Nah, lalu ya, kekurangan atas pengembalian modal Anto yang 15 juta itu ya, dapat diambil dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber. Ya, contohnya dari mana? Dari saldo modal anggota yang masih bertahan boleh atau dibentuknya goodwill ya, dibentuk atau ditambahkannya goodwill gitu ya. Oke, baik. Seandainya kita masuk kasus yang pertama. Seandainya misalnya kekurangan modal itu ya, kekurangan pembayaran modal itu diambil dari anggota lama ya, dengan perbandingan yang rata. Maka jurnalnya nanti seperti ini ya. Jadi dibagi 15 juta itu dibagi sama yang 2 orang itu. Oke. Nah, jadi mundurnya Anto sebagai anggota firma disertai dengan pemberian bonus kepadanya yang mengakibatkan ya saldo modal 2 anggota itu yang tersisa itu berkurang sebesar 7.515 juta bagi 2. Oke, seandainya kekurangan pengembalian modal itu ya, pembayaran modal itu akibat si Antonya mengundurkan diri dan lalu dibentuk goodwill ya, maka jurnalnya seperti ini. Ya, goodwill dia. Ya, modal Anto, goodwill pada kas ya. Nah, tetapi jika pengunduran si Anto itu disertai dengan pemberian bonus eh, yang mana pemberian bonus tersebut tidak dikurangkan dari saldo modal anggota yang tersisa, melainkan ditambahkan pada goodwill, maka tidak ada modal anggota lama yang berkurang. Hanya kas yang dibayarkan kepada Anto sebesar 15 juta. Dan untuk itu dibentuklah goodwill dalam jumlah yang sama. Ya, dalam jumlah yang sama 15 juta. Ya, pembentukan goodwill semacam ini akan berakibat apa? Akan berakibat kekurangan kas pada saat nanti likuidasi. Karena pada dasarnya pemberian bonus yang seperti ini ya hanya menunda terjadinya pengurangan modal anggota yang tersisa. Hanya menunda, ya, hanya menunda sifatnya.
Oke, baik. Kita bahas yang terakhir itu mengenai likuidasi firma. Oke, ketika sebuah persekutuan sudah tidak dapat menjalankan bisnisnya, maka akan dilaksanakan yang namanya likuidasi. Ya, likuidasi. Nah, likuidasi firma ini terdiri dari pencairan sebagian atau seluruh aktiva menjadi kas, penyelesaian dengan kreditor, dan pembagian sisa aktiva kepada anggota firma. Pencairan aktiva menjadi kas itu disebut realisasi. Ya, sedangkan pembayaran atas klaim itu disebut likuidasi. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui eh, ketika proses likuidasi itu berlangsung. Tahapannya apa? Yang pertama realisasi. Ini yaitu penjualan aktiva non kas sampai menjadi uang, ya. Aktiva non kas sampai menjadi uang. Yang kedua pembayaran hutang-hutang eksternal. Lalu yang ketiga pembayaran hutang-hutang internal atau hutang kepada anggota jika ada. Lalu yang terakhir itu pembagian sisa kepada anggota firma. Misalnya, contoh ya, ilustrasi. Misalnya firma ATM tadi ya, 4 tahun berdiri neracanya seperti ini. Ya kan? Total aktivanya 570 juta, pasifanya juga begitu, ya. 4 tahun berdiri disepakati bahwa firma ini akan dilikuidasi, ya akan dilikuidasi. Karena itu ada serangkaian langkah-langkah yang berkaitan dengan proses likuidasi yang harus dilakukan. Ya, mulai apa? Mulai dari realisasi yang Ibu katakan tadi 4. Realisasi, pembayaran utang eksternal, pembayaran utang internal, lalu sampai pada akhirnya pembagian sisa. Ya, nah nanti ketika kita lihat neraca ini, ya ternyata total aktivanya yang non kas itu nilainya itu 540 juta, ya 540 juta. Lalu ketika ini dijual, ternyata ya yang terjual itu hanya dia itu hanya bisa menghasilkan kas itu 360 juta. Maka akan ada yang namanya kerugian realisasi, ya. Selisihnya itu, selisih antara 540 dikurang 360. Kerugiannya sebesar 180, ya. Porsinya sama, ya, kayak sebelumnya. Porsi laba ruginya itu 4:3 untuk Anto, Tony, dan Manto. Maka nanti akan hasilnya seperti apa? Seperti inilah nanti kertas kerja likuidasinya. Ya, pertama memang di sini ada yang namanya realisasi, lalu ada pelunasan utang kepada kreditor, pelunasan utang kepada anggota, lalu nanti dibagi, ya, dibagi. Oke, penjelasannya seperti apa? Ini dia prosesnya tadi, ya. Rangkaian langkah-langkah. Yang pertama realisasi, ya. Yang seperti yang saya katakan, aktivanya yang nilainya 540 ternyata terjual tuh 360, berarti ada kerugian 180. Ya, kerugian ini dibagi porsinya masing-masing tadi 4:3. Ya. Nah, berarti nanti karena modal si Anto tadi itu 75 juta awalnya, maka nanti itu setelah dibagi porsinya masing-masing, ya dia nanti akan sisanya si modal si Anto itu 72 juta, ya 72 juta. Lalu modalnya si Tony itu 54, lalu modalnya si Manto itu 54. Maka nanti jurnalnya seperti apa? Seperti ini. Oke, seperti ini. Itu langkah yang pertama. Lalu yang kedua, langkah yang kedua itu pembayaran hutang usaha. Tadi kan di neracanya ada hutang usahanya, nilainya berapa? 225 juta. Yaitu kita kita dahulukan dulu ya hutang usaha. Artinya ini hutang pada kreditor, ya siapapun itu pihak ketiga, ya kita dahulukan dulu ini. Sehingga nanti jurnalnya itu utang pada kas. Lalu setelah itu setelah memang masih cukup, ya, kita bayar hutang, ya, hutang kepada sekutu, ya, kepada anggota, ya.
Tadi di situ di neraca ada hutang kepada Tony 18 juta, Manto 15 juta. Maka jurnalnya utang kepada Tony 18, utang kepada Manto 15 pada kas. Nilainya 33 juta. Lalu ya, langkah terakhir itu adalah pengembalian modal kepada anggota ya dalam bentuk apa? Uang tunai ya. Jadi dari kertas kerja konsolidasi yang tadi sebelumnya itu ya pada halaman 191 ya bahwa diketahui bahwa sesaat sebelum pengembalian modal ini saldo kas itu berjumlah 132 juta dan saldo modal anggota firma itu sebesar 64 juta untuk Anto, 50.500.000 untuk Tony, dan 17.500.000 untuk Manto. Nah, penjumlahan seluruh modal dari ketiga anggota tersebut nilainya 132 juta. Nah, maka jurnalnya nanti yang perlu kita buat adalah seperti ini. Modal pada kas, modal Anto, modal Tony, modal Manto pada kas. Jadi nanti seluruh modal anggota firma dikembalikan. Maka nanti seluruh akun yang ada pada neraca firma ATM itu akan bersaldo 0 ya. Itu bisa kalian lihat pada kertas kerja ya, kertas kerja likuidasi pada halaman 191. Akhirnya nanti semua akan bersaldo 0. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.